Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya guys. Halo semuanya, ini sama gue Bel. Dan gue Marco. Ya, oke. Kali ini mau kemana kita? Kita mau ngeluyurin tunnel bana hari ini. Yes. Tunnel bana artinya subway atau kereta di bawah Tanah gitu guys. Jadi gini, kita mendapat ide. Kita akan keluyuran di tunnel bana atau kereta bawah tanah karena di Swedia itu, terdapat seni-seni yang tersembunyi guys. Jadi yang bernilai artistik tinggi. Kalau gue sendiri, gue selalu ajak ke teman-teman gue kalau mereka datang ke Stockholm untuk lihat ya semua seni yang ada di bawah tanah itu di subway. Yap. Dan itu karena menurut gue kita bisa belajar banyak tentang Swedia dari situ kan, ya terutama ada seni dari Yes. sini. Kita juga bisa lihat budaya Swedia seperti apa, kita bisa lihat sejarah Swedia, dan apalagi kita malah bisa lihat apa yang sering dibahas dalam politik Swedia di situ. Betul. Dan gini guys, Swedia itu ternyata setelah kita cari tahu dia Stockholm Metro itu mempunyai nilai seni yang sangat tinggi dan dijuluki sebagai seni terpanjang di dunia guys. Itu sepanjang 110 km. Wow. Dan menurut sejarah yang udah kita baca, di tahun 1971, pemerintah Swedia itu sempat memberikan keputusan kepada warga Swedia bahwa bangunan-bangunan baru itu minimal harus mempunyai 2% dengan gaya seni guys, gitu. Wey, kita jalan yuk. Oke, kita mau siap-siap dulu karena kita harus prepare segala macam. Ya guys, sekarang gue di stasiun paling dekat dengan tempat tinggal gue, namanya Solna Centrum. Dan kalau kita lihat di sini, itu seperti banyak gua, seperti satu gua merah, dan banyak box kaca. Dan dari box kaca ini, kita bisa melihat adegan dari politik iklim pada tahun 70-an di Swedia. Dan ya, di sini kita bisa lihat langit malam yang merah di atas hutan dengan pohon cemara. Dan sini ini menjelaskan apa yang sering dibahas dalam debat politik pada tahun 70-an. Pencemaran hutan, pencemaran lingkungan, dan juga penebangan kayu, dan juga tentang politik daerah yang berpenduduk jarang. Dan di sini kita juga ada satu box kaca di mana kita bisa lihat seekor moose atau elk dalam bahasa Indonesia, seekor rusa besar yang bertanduk di depan satu swalayan konsum. Dan itu kenapa kita lihat gambar ini? Ya mungkin karena politik tentang iklim dan perubahan iklim itu sering dibahas dalam lagu-lagu juga. Dan kita ada satu lagu yang bernama Älgarna demonstrerar atau rusa ikut demo atau mogok. Dan dalam lagu ini para moose mereka menuntut hak untuk pencemaran lingkungan harus dihentikan. Tidak ada lagi yang boleh berburu hewan di jalan, dan juga pengundulan hutan harus dihentikan. Sudut pandang dari moose di dalam lagu ini itu ya tentang apa yang sering dibahas dalam politik pada waktu ini. Itu ada banyak sekali bangunan dan jalan raya yang dibangun pada tahun 70-an. Dan gambar-gambar lain di sini adalah adegan dari pesawat yang keluarkan banyak polusi di hutan. Terus kita juga bisa lihat pabrik-pabrik baru dan rumah kayu yang lama yang ditinggalkan.
Jadi kita bisa bilang kalau stasiun ini adalah ya satu cara untuk mengkritik politik yang ada di Swedia pada waktu itu. Iya guys, kali ini gue lagi ada di stasiun T-Centralen. Ya, T-Centralen ini terletak persis di pusat kota Stockholm, dan stasiun ini menjadi stasiun terbesar dari seluruh stasiun yang ada di Stockholm guys. Ya. Di stasiun yang paling bawah tanah ada cat tembok atau bercorakan warna biru. Ini dimaksudkan untuk memberikan ketenangan kepada semua penumpang yang melewati tempat ini guys. Nah, dan sebagai penghargaan untuk semua pekerja yang telah membangun stasiun ini, Stiman Per Olof Utfeldt membuat gambar semua profesi pekerja, dari tukang kayu, tukang cat, tukang listrik, dan yang lain-lain guys. Stasiun berikutnya adalah Torriksplan. Stasiun ini terinspirasi dari video games, guys. Dan seninya ini bernama Playtime. The next stasiun adalah Hallonbergen. Ya, kata Hallonbergen mempunyai arti gunung-gunung raspberry. Dan di sini kita bisa masuk ke dalam dunia anak-anak kecil dengan permainan dan fantasi seorang anak guys. Ada juga lukisan yang dibuat oleh anak-anak, dan di lantai kita bisa lihat Hophag atau lek-lek dalam bahasa Indonesia. Selain itu ada figura logam dengan motif kekanak-kanakan. Ini stasiun dikhususkan untuk anak-anak guys. Akalla. Stasiun ini dilantik atau diresmikan pada tahun 1977 dengan gambar-gambar yang dibuat oleh Birgit Stahl Nyberg. Dia mendapatkan inspirasi dari kehidupan sehari-hari perempuan dan laki-laki. Kita bisa melihat peran dan perkembangan hak seorang perempuan, dan di gambar pertama terdapat gambar seorang yang memakai gaun seksi sambil memegang satu kaca. Dan di gambar terakhir, gambar perempuan yang berwawasan politik dengan kertas bertuliskan, "Kita bisa kuat bersama" atau "Bersama kita bisa kuat". Ada juga gambar-gambar dari idaman laki-laki di mana dia harus menjadi keren dan suka berpetualang seperti seorang Superman. Dan sekaligus menjadi binaragawan dan pahlawan, membuat karir dengan gaji yang besar, pintar merayu, dan juga menjadi seorang ayah yang baik. Di satu pintu keluar kita bisa melihat kehidupan sehari-hari seorang pria yang penuh dengan berburu dan stres. Di pintu keluar yang satu lagi kita bisa melihat kehidupan sehari-hari untuk perempuan sebagai seorang ibu rumah tangga, dengan pakaian coklat sambil membawa keranjang dan tas, dan juga boneka manusia atau bisa disebut dengan maneken yang elegan. Ada juga dua gambar tentang kebersamaan pria dan wanita di hari biasa dan pesta. Ada pria wanita dalam profesi yang berbeda dan waktu mereka berdansa di taman pada saat malam minggu. Stasiun berikutnya adalah Husby. Stasiun ini dilantik pada tahun 1977 atau diresmikan pada tahun 1977.
Hasil karya seni ini dihasilkan oleh seorang seniman yang bernama Birgit Broms. Di sini kita bisa melihat kapal pesiar Stockholm dan pohon betula. Yes guys, sekarang gue lagi ada di stasiun bawah tanah atau tunnelbana yang bernama Nekrosen. Ya, Nekrosen. Jadi seorang seniman yang bernama Lizzie Olsson Arle, Lizzie Olsson Arle, dia mendapatkan inspirasi dari nama stasiun ini yang namanya Nekrosen. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu bunga lili air guys, itu bunga lili air. Jadi dia dapat inspirasi dari situ, dan karena ini juga berdekatan dengan film Staden atau kota film perfilman di sini juga dapat lu lihat di sini ada kutipan atau potongan film pada zaman dahulu, dan ada sebuah puisi yang lumayan terkenal lah, terpopuler yang dikeluarkan atau yang diciptakan oleh Gunnar Björling guys gitu. Dan ini juga memang menarik banget guys, dan ini juga terdapat sedikit kutipan sejarah perfilman dari tahun 1920 sampai tahun 1968 guys. Asik banget, lo bisa lihat di sini. Dan di sini terdapat box kacanya, nanti kita akan tampilkan di video kita. Oke. Västra Skogen, stasiun ini mempunyai anak tangga atau eskalator paling dalam di Stockholm Metro. Dengan jumlah anak tangga berjumlah 162 buah anak tangga. Seni yang terdapat di sini adalah merupakan ubin dengan corak warna-warni dengan gaya yang signifikan. Hasil karya seni ini dihasilkan oleh seniman bernama Sivert Lindom. Skarp Neck. Stasiun ini terletak 25 meter di bawah tanah. Seni yang paling menarik di sini adalah seni pahat dalam bentuk bangku dari granit, dan terdapat tembok yang mempunyai warna merah tua. Gullmarsplan. Hasil karya seni ini dihasilkan oleh seorang seniman yang bernama Leif Cernet. Di atas tiang kita bisa melihat kotak dengan cahaya neon yang berwarna-warni. Ide dari seniman ini adalah untuk mengilustrasikan suasana di kota. Di tembok merah ada lukisan yang menggambarkan bidadari dan dua orang yang sedang merangkak. Bidadari di sini dimaksudkan untuk mengekspresikan kebutuhan manusia untuk dapat stimulasi makna dari hidup dan sebuah cita-cita. Yang merangkak di sini mengekspresikan kebutuhan manusia untuk melakukan sesuatu dari hidupnya. Enskede Gård. Ini adalah salah satu stasiun yang mempunyai seni termodern di antara stasiun-stasiun yang berada di Stockholm. Ada 4 bagian dalam tema kerlingan mata dalam gerakan. Seorang seniman yang bernama Maria Missenberger membuat seni ini pada tahun 2014. Di tembok terdapat pola dari saraf kornea, di mana kornea sering dibilang menjadi jendela mata terhadap dunia, dan terdapat 2 patung logam yang juga punya pola kornea di seluruh tubuhnya. Terdapat 1 patung yang sedang beristirahat dan terdapat juga 1 patung yang sedang berlari. Maksud dari peran seniman ini adalah dia ingin kita teringat atau orang teringat pada masa lalu dan melihat ke dalam diri, dan juga membuka mata untuk sesuatu yang sedang terjadi. Swedmyra. Barbro Johansson membuat stasiun ini dengan motif ubin. Dan jika kita lihat dari jarak dekat, kita bisa melihat motif gambar burung, kupu-kupu, dan juga tumbuhan.
Di bagian sisi selatan dari stasiun ini terdapat hutan. Itulah yang menjadi alasan si seniman ini membuat motif stasiun ini dengan gaya pohon dan tumbuhan. Angbi Plan. Hasil karya seni ini dihasilkan oleh seorang seniman yang bernama Åsa Lindström. Dia terinspirasi dan mendapatkan inspirasi ini dari koran, fotografi, dan kartu pos. Jika kita lihat dari jarak jauh, ubin ini mirip pola oriental. Tapi jika kita lihat dari jarak yang cukup dekat, barulah kita tahu kalau ini merupakan gambar dari sebuah majalah. Stasiun berikutnya adalah Gamla Stan. Hasil karya seni ini dihasilkan oleh seorang seniman yang bernama Göran Dahl. Dia terinspirasi dari teknik menenun zaman kuno yang terlihat dari lantai dan tembok pada abad pertengahan. Bagar Mosen. Seni yang terdapat di sini adalah seni dari sisi stasiun yang berwarna-warni. Pergantian dari warna-warni ini mempunyai maksud untuk diasosiasikan dengan gerakan kereta. Sampai ketemu di video kita, jangan lupa Subscribe. like and share video kita sebanyak-banyaknya agar kita lebih semangat lagi untuk keluyuran atau mengulas sedikit demi sedikit sejarah yang berada di Eropa. Gitu guys. See you.